Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video keempat saya kali ini, saya juga masih membahas tentang mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, di mana pada materi yang keempat yaitu berkenaan dengan angkatan 2000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas pada angkatan 2000. Baiklah, pada bagian yang pertama yaitu tentang perkembangan kesusastraan pada angkatan 2000. Pada periode ini, munculnya berbagai macam pemikiran yang tajam dan bebas dari para pengarang berdasarkan ungkapan perasaannya. Eh, pada angkatan ini, yang berani tampil beda dari periode sebelumnya adalah yaitu karya sastra Saman, karya Ayu Utami, di mana menampilkan sesuatu yang berbeda dan berani pada karya sastranya. Pada karya sastra angkatan 2000-an ini, banyak pengarang yang menggunakan ungkapan ataupun tema bebas, bahkan sensual hingga seksual, dibahas pada tema karya sastra tersebut. Pada periode ini, karya sastra sudah mengalami pembaharuan, baik di bidang prosa, puisi, drama, dan perfilman. Hal ini membuktikan bahwa pada periode ini, sastra sudah berbagai macam bentuknya dan bermacam ragam kreativitasnya. Pengarang pada periode ini sudah aktif dalam berkreasi terhadap dunia sastra. Baiklah, pada bagian yang kedua yaitu tentang pengarang dan karya sastra yang lahir pada angkatan 2000-an. Karya sastra dan pengarang yang lahir pada angkatan 2000-an diantaranya ada Dewi Lestari dengan karyanya Supernova, kemudian ada Ayu Utami dengan karyanya Saman, kemudian ada Andrea Hirata dengan karyanya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Mahkarpov, kemudian ada Abdul Wahid dengan karyanya Tahajud, kemudian yang kelima ada Habibur Rahman El Sirazi dengan karyanya Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Itulah beberapa pengarang dan karya sastra yang lahir pada angkatan 2000-an. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang karya penting pada angkatan 2000-an. Karya penting di angkatan 2000-an diantaranya yang pertama ada majalah Sastra Horizon, di mana pada majalah Sastra Horizon menerbitkan Harian Sastra Indonesia yang terdiri dari puisi, cerpen, novel, dan drama. Yang kedua, ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi, di mana pada kedua novel tersebut menjadi novel paling laris atau bestseller pada tahun 2000-an, di mana pada novel Andrea Hirata dan novel karya Habibur Rahman ditransformasikan ke dalam film Indonesia. Yang ketiga, ada buku kumpulan puisi yaitu atau autobiografi karya Saud Situmorang. Situmorang merupakan penggerak sastra siber. Baiklah, materi yang keempat tentang tren sastra. Tren sastra yang pertama ada sastra siber. Sebelum munculnya sastra siber, Indonesia telah memiliki kekasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media. Di antaranya ada sastra koran dan sastra majalah. Munculnya istilah sastra siber adalah medium yang dipakai dalam karya sastra tersebut adalah internet atau siber. Situs yang pertama adalah cybersastra.com. Situs ini dikelola oleh masyarakat sastra Indonesia dengan redaktur Nanang Suryadi. Kemudian situs ini mengalami berbagai masalah, kemudian diganti dengan cybersastra.net. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada sastrawangi. Banyaknya penulis perempuan yang mengambil tema tentang seksualitas, di antaranya ada Jenar Maisa dengan karyanya Naila dan ada Ayu Utami dengan karyanya Sarung dan Larung. Banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap karya sastra yang berkenaan dengan seksualitas. Banyak yang pro dan juga ada yang tidak setuju dengan karya-karya tersebut.
Baiklah, pada pembahasan yang kelima kita akan membahas tentang karakteristik karya sastra pada angkatan 2000-an. Di antaranya adanya tema yang diangkat pada karya sastra 2000-an, bercerita tentang sosial politik, romantik dan seluruh aspek kehidupan. Kemudian adanya penggunaan atau pembaharuan wawasan atau estetika yang baru yang disebut dengan antromorfisme. Yang ketiga adanya ciri-ciri bahasa yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat adanya pada karya sastra pada angkatan 2000-an cenderung vulgar. Kemudian mengembalikan model sastra lisan yang mengembalikan realitas fiktif pada realitas dongeng. Kemudian terdapat pembaharuan revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan. Itulah beberapa karakteristik pada karya sastra angkatan 2000-an. Baiklah, pada pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan karya sastra angkatan 2000 dengan angkatan 70 dan 80. Pada angkatan 2000 karya sastra sudah dimuat dalam media siber. Yang kedua, tema pada karya sastra angkatan 2000 memunculkan tema vulgar dan budaya asing. Kemudian pada angkatan 2000 cenderung pada puisi konkret yang disebut dengan antromorfisme. Baiklah, pada angkatan 70. Pada angkatan 70 diabaikannya unsur makna, kemudian sangat bersemangat dan bereksperimentasi, kemudian beraliran surrealistik dalam drama, pemain sering berimprovisasi. Kemudian pada karya sastra angkatan 80-an yaitu dipenuhi dengan tema percintaan, kemudian konvensional, kemudian tumbuh sastra beraliran pop dan karya sastra yang ada pada angkatan 70-an banyak muncul pada majalah dan penerbitan umum. Sekian video presentasi saya tentang angkatan 2000-an. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.